pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Nusantara. Bapak Ibu dosen tim penilai UKIN PBG Daljab kategori 1 gelombang 2 yang saya hormati, serta rekan-rekan peserta PBG yang saya hormati dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Aris Wahyudi dari SMA Taruna Nusantara Magelang. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang dengan NIM 223-22033. Pada kesempatan pagi ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk kelas 10 atau fase E, materi tentang kerajaan-kerajaan Indo-Buddha. Selamat menyaksikan. Teruskan. Terus. Duduk. Siap. Gerak. Lapor masuk 2 jumlah 30 kurang 3 dari 27 kurang 3 dari siapa untuk pembelajaran sudah? Laporan saya terima lanjutkan. Lanjutkan. Kembali kegiatan. Mulai. Ya Tuhan kami, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pagi ini kami telah siap untuk mengikuti kegiatan belajar di kelas. Untuk itu tambahkan ilmu dan berikanlah kemudahan serta ridhoilah segala usaha kami. Berikanlah kami kemampuan dan kekuatan agar kami dapat mengikuti kegiatan belajar demi cita-cita dan kejayaan bangsa dan negara kami. Amin. Selesai. Berat, cepat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Nusantara. Selamat pagi. Apa kabar? Semangat luar biasa. Tepuk tangan boleh. Pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat semuanya tanpa perasaan apapun. Nah, pagi hari ini nanti kita akan melanjutkan materi pembelajaran terkait dengan kerajaan-kerajaan Buddha, ya. Melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Akan tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa saya ingin mengecek satu persatu dulu kehadiran para siswa. Saya ingin cek yang pertama Adrian. Siap, hadir. Oke. Kemudian Akmal, kemudian Alia Zahra, kemudian Berwin, oke. Dewan, sehat Dewan? Dimas, kemudian Nadian, kemudian I Dewa Gede, kemudian I Gusti Agung, kemudian Jaisi, kemudian Jeremy, Gede ya? Kadek, kemudian Laksamana Gusti, Maharani, Malika, kemudian Muhammad Nuha, kemudian Muhammad Arjuna, kemudian Muhammad Nafi, kemudian Naila, kemudian Nailul, kemudian Matan, Raja, kemudian Rasia, kemudian Raya, kemudian Rimba, kemudian Satya, kemudian Sonia, kemudian Trisana. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, ya seperti biasa untuk menggugah semangat kita bersama, ya, mari kita nyanyikan dulu yel-yel kebanggaan kita. Sudah siap ya? Oke, siap. Siapa kita? Pemuda Indonesia. Adakah Pancasila di hatimu? Ada. Adakah sejarah di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia.
kita lanjutkan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teori-teori masuknya agama Hindu Buddha ke Nusantara. Nah, saya ingin tahu nih bagaimana apa yang sudah kalian dapatkan. Apakah kalian masih mengingat pembelajaran baru sebelumnya ya, sebelum kita akan beranjak ke materi selanjutnya pada pagi hari ini. Coba saya minta siswa bisa menyampaikan apa yang kemarin sudah kita pelajari. Siap. Oke, silakan berdiri. Sebelumnya izin menghadiri, mahasiswi Putri Daerah Mati, nomor 04, nomor Induk Siswa 2023. Jadi saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kita mempelajari tentang teori masuknya kerajaan Hindu Buddha ke Nusantara. Saya akan menjelaskan tentang teori Brahmana. Menurut catatan saya, Brahmana dibawa oleh para pemuka agama yang ada di India. Para pemuka agama ini memiliki sistem kasta tertinggi di India. Golongan yang boleh menyebarkan agama Hindu hanya kaum Brahmana. Bukti nyata yang menyebarkan adalah kaum Brahmana, yaitu ditemukan peninggalan-peninggalan prasasti yang ada di Nusantara. Lalu prasasti tersebut ditulis oleh huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang hanya dikuasai oleh para kaum Brahmana. Cara mereka datang ke Nusantara adalah diundang oleh para raja dan kepala desa yang ada di Nusantara karena tertarik dengan agama Hindu. Tokoh yang mencetus teori ini adalah Van Leeuwen dan pemikirannya dipengaruhi oleh Max Weber, yaitu sosiolog asal Jerman. Kelebihan dari teori ini yaitu para Brahmana yang bisa menguasai agama Hindu. Lalu kekurangannya adalah menurut aturan apabila kaum Brahmana meninggalkan tempatnya maka kastanya akan hancur. Oke, cukup ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya silakan. Baik, sebelumnya izin menghadiri, nama siswa Maharani Wibowo Yasmin, nomor siswa 2035. Saya ingin melanjutkan beberapa teori dari yang tadi dia udah sampaikan. Jadi yaitu ada teori Waisya. Untuk teori Waisya ini dicetuskan oleh Nicholas James Cromb. Jadi beliau itu mencetuskan bahwa Waisya ini kan dari golongan pedagang, Pak. Nah, golongan pedagang ini zaman dulu itu kan memang banyak pedagang-pedagang yang datang ke seluruh dunia. Nah, pedagang ini salah satunya datang ke Indonesia. Lalu kan untuk berlayar itu butuh waktu yang sangat lama. Jadi untuk kembali ke India lagi itu cukup lama. Akhirnya mereka menetap di sini sambil menetap, sambil berdagang, sambil menyebarkan agama. Nah, untuk kelebihannya sendiri, jadi emang udah ada fakta jelasnya bahwa ada beberapa pedagang yang datang ke Indonesia lalu menetap dan menyebarkan agama. Cuman untuk kekurangannya sendiri, tadi dia udah menyebutkan bahwa hanya pemuka agama atau Brahmana yang bisa membaca huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Akhirnya ini yang menjadi kelemahan dari teori Waisya. Untuk selanjutnya itu teori Indonesia sentris atau yang bisa dibilang teori ini tuh pemeran utamanya Indonesia. Jadi di sini Indonesia sebagai pemeran utama yang menyebarkan agama. Jadi Indonesia itu datang ke India untuk belajar, itu hanya beberapa orang saja. Di sana diajarkan oleh para Brahmana, lalu mereka balik lagi ke Indonesia untuk menyebarkan kepada seluruh masyarakat di Nusantara. Untuk kelebihannya ini ada prasasti Nalanda yang tertulis. Jadi isinya prasasti Nalanda ini yaitu bahwa orang-orang sana itu membuatkan wihara kepada para pelajar Indonesia atau para pelajar dari kerajaan Sriwijaya. Lalu untuk yang membuat ini jadi lemah, bahwa Indonesia itu zaman dahulu itu masih pasif, jadi baru orang luar yang datang ke Indonesia. Indonesia itu belum ada kepikiran untuk keluar. Jadi itu dia dua teori yang akan saya jelaskan. Terima kasih. Oke, masih ada lagi? Masih ada lagi? Oke. Ada, oke. Selanjutnya saya akan melanjutkan teori dari yang tadi. Dari yang selanjutnya ada teori Sudra, yaitu teori ini dikemukakan oleh Van Weber. Teori ini menjelaskan bahwa agama Hindu dan Buddha itu disebarkan oleh kaum Sudra atau kaum kasta terbawah dalam agama Hindu.
kaum ini bermigrasi ke Indonesia, kemudian mereka menetap di Indonesia. Selama menetap di Indonesia, mereka itu menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Kelebihan dari teori ini yaitu kaum Sudra pastinya ingin memperbaiki kehidupannya sehingga mereka memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Untuk itu mereka bermigrasi ke wilayah lain. Setelah bermigrasi, mereka menetap di wilayah tersebut selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Selama menetap, mereka itu sambil menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Nah, kekurangannya yaitu kaum Sudra itu tidak memiliki pengetahuan yang cukup karena mereka kekurangan pendidikan. Selain itu, mereka itu tidak menguasai huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta sehingga sangat kecil kemungkinannya apabila mereka menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Ya, dari teman-teman kalian tadi ada 5 teori yang kemarin kita bahas, mulai dari teori Brahmana, kemudian teori Kesatria, kemudian teori Waisa, ya, arus balik dan teori Sudra. Masing-masing juga tadi sudah sangat lengkap disampaikan kelemahan dan kelebihannya serta tokoh-tokoh yang disebutkan. Nah, pada bagian ini ya kita akan melanjutkan, akan beranjak ke materi selanjutnya tentang ya, kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Nusantara. Nah, pada pembelajaran kali ini ya, saya akan menyampaikan bahwa kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Apa itu project based learning? Ya, jadi project based learning ini adalah satu pembelajaran yang mana dari hasil akhir pembelajaran kita ini nanti para siswa dituntut untuk menghasilkan sebuah project. Projectnya apa? Projectnya nanti kita akan membuat sebuah diorama. Ada yang tahu ya, diorama itu apa? Ada yang pernah lihat diorama sebelumnya? Pernah? Pernah ke museum? Pernah ya? Lihat diorama di museum? Ya, kita nanti akan membuat mini diorama tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Ada beberapa kerajaan di Nusantara memang dimulai dari kerajaan Kutai, kemudian Tarumanegara, Pajajaran, Sriwijaya, kemudian ada Kediri, kemudian Sumedang Kamulan, ya, Kalingga, Singosari hingga Majapahit. Ya. Tapi khusus untuk proyek kali ini ya, kita akan membentuk nanti 4 kerajaan yang akan kita bahas dan kita juga akan membentuk 4 kelompok. Ya. Seperti apa untuk detailnya? Mari kalian saksikan apa yang akan saya jelaskan di PPT ini. Ya. Ini adalah model project, nanti para siswa bisa mendownload ini di Eternus ya. Jadi tema project kita adalah mengenang kejayaan bangsa melalui diorama kerajaan Hindu Buddha. Mata pelajaran IPS Sejarah, kemudian untuk fase kelas dan semester tentu saja fase E kelas 10 semester 2. Kemudian tahun pelajaran tentu saja 2022-2023. Dan ini adalah capaian pembelajaran, ada elemen, kemudian capaian pembelajaran, kompetensi, kemudian lingkup materi dan tujuan pembelajaran. Nah, ini yang penting, tujuan pembelajaran. Nah, pada fase ini, ya, peserta didik, ya, kalian semua para siswa diharapkan untuk mampu memahami teori-teori masuknya agama dan kemudian Hindu Buddha ke Indonesia. Ini sudah kita bahas ya, kemarin dan kemudian tadi sudah diulang lagi di kelas, direview oleh kalian. Terus kemudian yang kedua tujuan pembelajaran kita adalah pada fase akhir ini nanti ya, kalian diharapkan itu mampu untuk memahami kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dari kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Kemudian pada akhir pembelajaran ini para siswa juga diharapkan mampu untuk memahami warisan budaya kerajaan Hindu Buddha ya, dalam kehidupan masa kini. Apa saja warisan-warisan yang masih bisa kita lihat, bisa kita saksikan yang ada di sekitar kita. Dan kemudian terakhir ya, pada fase pembelajaran ini peserta didik juga diharapkan mampu untuk menciptakan sebuah karya berupa ya, mini diorama ya, kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian saya lanjutkan. Nah, alokasi waktunya kita tidak cukup untuk hanya 1 kali pertemuan dalam pembuatan proyek ini. Jadi saya alokasikan nanti ada 18 jam pelajaran.
mulai dari pengantar, kemudian pembuatan desain, kemudian konsultasi desain, pembuatan karya, hingga nanti yang terakhir kita akan mempresentasikan hasil karya para siswa sekalian. Dan pagi hari ini kita berada pada tahap yang mana? Pengantar. Nah, kemudian kita akan masuk langsung ke teknis karya diorama. Karya diorama kerajaan-kerajaan Buddha itu nanti minimal berukuran 45 cm kali 55 cm. Kurang lebih ya sebesar meja kalian ini. Kemudian itu ukuran minimal, boleh lebih, terserah kreativitas kalian masing-masing. Kemudian diorama ini dibuat dengan kertas kardus atau dengan styrofoam atau dengan triplek atau dengan kertas karton atau dengan kombinasi beberapa bahan-bahan ini. Nanti terserah kreativitas kalian masing-masing dan nanti saya akan kasih contoh ke para siswa sekalian. Kemudian diorama tersebut menyajikan salah satu aspek kehidupan dari kerajaan yang kalian buat, ya. Entah itu aspek kehidupan sosialnya, ekonominya, atau politiknya, ya, atau juga budayanya dari kerajaan-kerajaan yang kalian buat. Boleh salah satu, boleh juga kombinasi dari beberapa aspek kehidupan ini. Sampai sini jelas, siswa? Jelas ya. Nah, kemudian ini adalah rubrik penilaian. Rubrik penilaian yang pertama adalah rubrik penilaian kerja kelompok. Di sini nanti apa yang akan saya nilai dari kalian semuanya. Yang pertama adalah kedisiplinan para siswa dalam melaksanakan proyek ini, dari mulai perencanaan, pembuatan desain, sampai kemudian pelaksanaan pembuatan proyek, presentasi hingga evaluasi nanti. Kemudian kerjasama, bagaimana kerjasama tim kalian nanti, kelompok kalian, kemudian kreativitas kalian dan partisipasi kalian dalam setiap fase pembelajaran ini. Seperti itu. Dan masing-masing aspek ini nilainya maksimal adalah 25, jadi kalau kita jumlahkan nanti nilainya adalah 100. Yang selanjutnya penilaian terkait dengan karya diorama nanti ada beberapa aspek yang saya nilai. Yang pertama adalah kesesuaian tema. Tema kita adalah kerajaan-kerajaan Buddha dan kemudian berisi tentang kehidupan ekonomi atau sosial, budaya, ya, dan politik. Jadi bagaimana kesesuaian tema diorama kalian. Kemudian kelengkapan informasi. Informasi apa yang nanti bisa diperoleh oleh seseorang atau oleh orang yang melihat diorama kalian gitu. Misalkan kalian menampilkan informasi tentang kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit, ya, apa yang kalian tampilkan di situ? Apakah kita bisa melihat informasi yang lengkap di situ? Gitu. Kemudian kerapihan dari diorama yang kalian buat dan kreativitas. Masing-masing poin ini juga maksimal nilainya 25 sehingga totalnya nanti adalah 100. Sampai di sini jelas, siswa? Nah, ini nanti kita bagi kelompok. Silahkan nanti kita sepakati berhitung ya biasanya ya kelompoknya ya. Ini kita akan berhitung. Nah, ini adalah contoh karya diorama dari teman kalian yang sudah dibuat beberapa tahun lalu. Oke. Ini adalah contoh dioramanya. Ya. Ini adalah diorama Kerajaan Sriwijaya yang dibuat oleh siswa tahun sebelumnya. Ini menceritakan tentang bagaimana aspek kehidupan ekonomi serta budaya dari Kerajaan Sriwijaya. Jadi nanti silakan para siswa semua berkreasi. Nanti di sini juga kalian bisa memberikan penjelasan yang detail. Jadi tidak hanya diorama saja, tapi ada juga penjelasan yang lebih detail, lebih spesifik sih. Oke, kita lanjutkan ya. Ini juga contoh dari karya diorama teman kalian beberapa waktu yang lalu. Ini adalah Kerajaan Singosari. Ya. Mereka di sini menampilkan aspek budaya di mana Kerajaan Singosari mempunyai beberapa candi-candi. Ya. Terus kemudian ada juga aspek ekonomi mereka di sini tampilkan. Dan kemudian ini adalah Kerajaan Sriwijaya juga. Mereka menampilkan Candi Muara Takus ya di sini. Kemudian ada aspek ekonomi, mereka menggambarkan perdagangan di wilayah pantai seperti itu.
Karena ini adalah merupakan salah satu keunggulan dari Kerajaan Sriwijaya yang mempunyai armada laut yang sangat kuat dan sangat terkenal seperti itu. Ini semua dibuat dengan menggunakan barang-barang yang mudah kita dapatkan, ya. Ada kardus bekas tadi ya, kemudian ada menggunakan stick es krim, kemudian ada menggunakan styrofoam seperti itu. Ya. Jadi nanti silakan para siswa berkreasi di sini. Oke, ini adalah link tutorial untuk pembuatan diorama. Link tutorialnya silakan bisa kalian buka, bisa kalian lihat supaya kalian bisa lebih mudah. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ya? Jika tidak ada, mari kita bentuk kelompok. Nanti masing-masing kelompok apa yang harus kalian lakukan ya saya jelaskan dulu. Silakan kalian setelah ini berkelompok. Kemudian nanti di kelompok yang pertama kalian harus lakukan, kalian harus meriset. Kalian melakukan riset tentang kerajaan yang akan kalian bahas. Misalkan kelompok 1 tentang Kerajaan Sriwijaya. Ya, Kerajaan Sriwijaya, kalian riset sebanyak mungkin tentang sumber Kerajaan Sriwijaya, tentang bagaimana kehidupan sosialnya, kehidupan ekonominya, kehidupan politik dan budayanya. Kalian riset sebanyak mungkin, kemudian nanti kalian bentuk sebuah makalah hasil riset tersebut. Baru setelah itu nanti kalian diskusikan kira-kira aspek kehidupan apa yang akan kalian visualisasikan, akan kalian tampilkan dalam diorama kalian. Jelas ya? Ada 4 kelompok yang akan kita bentuk dan nanti ada 4 tema juga, 4 kerajaan yang kita bahas. Yang pertama Kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno, kemudian Singosari dan Majapahit. Untuk kerajaan Hindu yang lain akan kita bahas dengan model pembelajaran yang lain. Jelas para siswa? Jelas. Bisa kita mulai pembentukan kelompoknya ya. Silakan berhitung 1 sampai 4 dimulai dari 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang silakan mengumpul dalam kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan yang 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ya. Kelompok 1 membahas tentang Sriwijaya, kelompok 2 membahas tentang Mataram kuno, kelompok 3 tentang Singosari, dan kelompok terakhir tentang Majapahit. Silakan. Misalnya Sriwijaya itu yang ini yang bermaksud. Nanti silakan dibikin makalahnya. Kemudian nanti pada seperti itu secara umum dulu kehidupan sosial, ekonomi, politik, budayanya secara umum dimasukkan semua ke situ. Nah setelah itu nanti baru kalian pilih salah satu aspek atau 2 aspek kehidupan yang akan kalian tampilkan dalam diorama kalian. Nah, Mataram kuno ini sangat dekat dengan kita ya. Jadi harapannya para siswa juga punya interest yang lebih lah kayak gitu untuk menggali informasi sebanyak mungkin tentang Mataram kuno. Ya. Nanti para siswa riset sebanyak mungkin tentang bagaimana sumber-sumber sejarahnya, kemudian bagaimana kehidupan sosialnya, ekonominya, politiknya. Kalian cari sebanyak mungkin. Nah setelah itu kalian masukkan ke dalam jadi satu makalah. Nah setelah itu baru kalian diskusikan aspek kehidupan mana yang akan kalian visualisasikan, akan kalian tampilkan ke diorama kalian. Jadi Pak, soalnya dulu di sekitar wilayah area Borobudur itu ada kayak danau gitu ya Pak? Ya, ada sebuah pendapat yang mengatakan seperti itu. Karena Borobudur sendiri itu kan ada yang
kalau dilihat dari atas itu dia seperti Matra yang ada di atas. Riset sebanyak mungkin dulu tentang kerajaan tersebut, mulai dari segi sejarah sampai kemudian kehidupan sosial, ekonomi. Kalian riset cari informasi di Google Scholar supaya kalian bisa lebih lengkap dan lebih ilmiah informasi yang kalian dapatkan. Bagi tugas. Nanti setelah itu kalau sudah terkumpul semuanya, baru kalian sepakati apa yang akan kalian visualisasikan, akan kalian tampilkan di diorama kalian. Silakan dibagi tugas, kalian cari informasi sebanyak mungkin tentang kerajaan Majapahit, mulai dari sumber-sumber sejarahnya, terus kemudian aspek-aspek kehidupannya itu tadi, ada ekonomi, sosial, politik, budaya, bagaimana puncak kejayaannya hingga kemudian. Kemudian nanti kalian sepakati dari beberapa aspek yang tersebut, aspek mana yang akan kalian visualisasikan, akan kalian tampilkan dalam diorama kalian. Siap. Lanjut ya. Saya minta kelompok mana yang akan menyampaikan hasil diskusinya dulu, silakan. Singosari silakan. Kita perhatikan semuanya dulu teman-teman. Baik, jadi sebelumnya izin mandiri siswa Kadek Adrian Prasetya kelas 13 kelas 10-2. Jadi dari hasil diskusi kami itu tentang rencana awal yang akan kami buat untuk diorama tersebut, pastinya kami akan membuat tuh peninggalan kerajaan Singosari ya, karena pasti yang menjadi identik suatu kerajaan itu peninggalannya, dan salah satunya itu kami berencana untuk akan mencoba untuk membuat salah satu miniatur candi dari miniatur peninggalan kerajaan Singosari, yaitu Candi Kangenan atau Candi Singosari. Nah, selain itu juga kami akan membahas mengenai kehidupan ekonomi kerajaan Singosari. Perlu diketahui bahwa kerajaan Singosari ini dia terletak, lokasinya itu berdasarkan sumber sejarah itu dia terletak di pesisir Sungai Berantas, sehingga kami berencana dalam diorama kami akan membuat satu sungai yang kemudian sungai tersebut akan menghubungkan kerajaan Singosari dengan daerah lainnya. Daerah kekuasaannya yang didapatkan melalui ekspedisi Pamalayu, yaitu ekspedisi yang dilakukan oleh kerajaan Singosari untuk memperluas kekuasaannya hingga ke Sunda, Bali, Kalimantan, dan Malaka. Selain membahas tentang kehidupan ekonomi yang mengandalkan perairan dan sektor pertanian, Singosari juga perlu diketahui Singosari juga memiliki komoditas ekspor besar seperti beras, emas, kayu, cendana, dan rempah lainnya. Selain itu, kami juga akan membahas kehidupan budaya kerajaan Singosari, di mana kerajaan Singosari merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, sehingga kami mungkin akan membahas mengenai budaya-budaya yang terdapat di kerajaan Singosari. Mungkin secara garis besar itu akan kami bahas nantinya di diorama kami. Oke, terima kasih Bu Kanan. Baik, ada masukan? Belum ada ya? Cukup ya? Oke, jadi nanti tolong silakan dibuat dulu hasil risetnya tadi, dibuat makalah, kemudian desainnya itu juga sekalian dibuat, kemudian besok dikonsultasikan ke saya. Oke, terima kasih. Ada lagi kelompok yang lain? Oke, silakan. Siap. Baik, dari diskusi kami tentang garis besar diorama kerajaan Majapahit, kami telah membuat sebuah konsep yang dimana kami akan mengunggulkan di bagian peninggalan dan juga kehidupan ekonomi. Nah, kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit sendiri itu ada pelabuhan besar, bahwa pusat kerajaan Majapahit itu terletak di antara Selat Sunda, dan juga kami ingin mengunggulkan tentang persawahan dan perkebunan, karena Majapahit juga adalah sebuah kerajaan yang menghasilkan komoditasnya beras dan juga lada. Selanjutnya kami juga akan membuat miniatur tentang Candi Trawulan dan juga Candi Bahu. Nah, untuk peletakannya ini menurut dari yang kami riset di internet, bahwa itu peletakan pusat kerajaan itu ada di belakang, terus ada sungai yang membelah kerajaan dan juga pasar-pasar atau pelabuhan di kerajaan Majapahit. Oke, baik, sudah cukup?
Oke, terima kasih, tepuk tangan kawan-kawan. Teman-teman sebelumnya nanti risetnya tolong diperkuat lagi, kemudian di bentuk makalah, desainnya juga dimasukkan ke situ, nanti dikonsultasikan dulu saya. Tadi mungkin ada yang perlu didalami lagi, perlu dikoreksi lagi tentang pusat kerajaan Majapahit ya. Tadi disampaikan sama Nayu sempat di antara Selat Sunda gitu kan. Tadi sempat ucap seperti itu nanti dikoreksi lagi ya, karena kan pusat kerajaan Majapahit yang kita tahu bersama itu ada di Trawulan. Trawulan itu daerah Mojokerto kayak gitu. Ya, pusat kerajaan di situ. Oke. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik para siswa sekalian, waktu kita sudah habis, ya. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ada 1 atau 2 siswa yang bisa menyampaikan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Ada? Silakan. Siap, saya Pak. Oke, silakan. Berdiri ya. Baik, pada pembelajaran kali ini apa yang saya dapatkan yaitu yang pertama saya jadi mengetahui tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu di antara kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari, kerajaan Mataram, dan kerajaan-kerajaan lainnya yang dimana itu adalah sebuah kerajaan besar yang pernah ada di bangsa Indonesia. Nah, itu dengan adanya kerajaan ini itu juga membuktikan bahwa agama yang ada di Indonesia, yaitu terutama agama Hindu-Buddha, itu disebarkan dari masyarakat asing yang datang ke Indonesia, sehingga kebudayaan yang ada di Indonesia itu juga tercermin dari kebudayaan asing. Walaupun begitu, tapi itu sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia sendiri karena sudah tertanamkan di dalam jati diri bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia itu adalah suatu negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan. Nah, hal itu juga dapat membuktikan bahwa pada masa itu Indonesia pernah menjadi sebuah kerajaan sebuah negara yang itu benar-benar ada pada masa keemasannya, sehingga dapat membuat kita menjadi pendorong bagi kita untuk bagaimana caranya kita memajukan kembali bangsa Indonesia sama seperti pada masa itu untuk memakmurkan masyarakat yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih untuk baik para siswa semuanya, waktu kita sudah habis ya. Silakan apa yang tadi saya sampaikan ya. Pagi hari ini apa yang sudah kalian dapatkan, apa yang sudah kalian riset, kalian masukkan ke dalam menjadi sebuah makalah, termasuk juga dengan desain-desainnya. Pertemuan selanjutnya besok silakan kalian sampaikan kepada saya, konsultasikan kepada saya supaya nanti kita bisa bahas bersama-sama untuk kebaikan hasil proyek kalian ke depan. Jelas? Siap. Oke, baik. Terima kasih. Kalau sudah jelas, bisa kita akhiri. Silakan laporan siswa. Siap. Bro, siap, gerak. Pembelajaran secara terus dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Mari kegiatan, doa mulai. Doa selesai belajar. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Siang hari ini kami telah melaksanakan kegiatan belajar kelas. Untuk itu, berikanlah manfaat dari ilmu yang kami peroleh dan berikanlah kesehatan dan kekuatan sehingga esok pagi kami dapat mengikuti kegiatan belajar kembali demi cita-cita dan kejayaan bangsa dan negara kami. Amin. Gerak.